Kores diurapi tapi tidak diselamatkan. Yesaya 45 ayat 1 berkata, beginilah firman Tuhan kepada orang yang diurapinya, kepada Kores. Bayangkan Bapak Ibu, seorang raja kafir ya, tidak pernah beribadah di bait Allah nih, tidak pernah mengenal hukum Musa, namun disebut yang diurapi Tuhan. Itulah Kores. Tuhan menyebutnya yang diurapi, tapi bukan karena dia suci, melainkan karena Tuhan ingin memakainya. Apakah itu berarti dia diselamatkan? Belum tentu, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bahwa pengurapan bukan jaminan keselamatan. Siapa itu Kores? Kores atau Raja Sirus adalah Raja Persia yang menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Di dalam Esra 1 ayat 1-4, Kores membuat dekrit bahwa bangsa Israel boleh kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Menariknya, Yesaya telah menubuatkan Kores 150 tahun sebelum ia lahir, yaitu di Yesaya 44 ayat 28 sampai ke Yesaya 45 ayat 1 nih Bapak Ibu. Jadi apa inti dari pesan ini Bapak Ibu? Tuhan dapat menggerakkan sejarah dan bangsa-bangsa untuk menepati firman-Nya ini. Mengapa Kores disebut yang diurapi, Bapak Ibu? Kata diurapi di sini berasal dari bahasa bahasa Ibrani, Masyah atau Mesias, ya. Berarti dipilih dan diberi kuasa untuk tugas tertentu. Biasanya digunakan untuk imam, raja, atau nabi Israel ya. Tapi ini bukan tanda keselamatan Bapak Ibu, tetapi tanda pemakaian. Contoh lainnya, Balaam, nabi yang bisa bernubuat tapi hatinya sesat. Saul, raja yang diurapi tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan. Yudas Iskariot ikut Yesus, diutus tapi akhirnya binasa. Berarti Bapak Ibu, diurapi bukan berarti diselamatkan. Yesus sendiri berkata, banyak yang akan berkata kepadaku pada hari ini, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan, tetapi aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Matius 7, 22-23 ya. Mengerikan Bapak Ibu ya. Mereka dipakai Tuhan, tapi tidak dikenal Tuhan. Artinya, Anda bisa aktif melayani, tetapi tetap jauh dari Tuhan. Bisa punya jabatan, gelar, urapan, tapi tidak punya hati yang bertobat. Pelajaran bagi gereja masa kini. Pertama, jangan kagum atau terkagum-kagum pada karunia. Lihatlah buah dan karakter ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Ukuran keselamatan bukan dari pelayanan, tapi dari hubungan pribadi dengan Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Yohanes 17 ayat 3. Waspadai, hidup di dalam kemunafikan rohani. Aktif melayani, tapi tidak menguduskan diri. Ini. Hormatilah otoritas yang Tuhan pakai, meski latar belakangnya bukan ideal, Bapak Ibu. Kores tetap dipakai Tuhan. Jangan batasi cara Tuhan bekerja. Aplikasi pribadinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertanya kepada diri Bapak Ibu sendiri. Apakah saya diurapi dan diselamatkan? Apakah saya hanya dipakai atau benar-benar mengenal Tuhan? Apakah saya melayani Tuhan karena cinta atau hanya rutinitas? Apakah ada pertobatan sejati di dalam hidup saya? Jangan kejar pengurapan tanpa keselamatan. Jangan hanya puas karena dipakai Tuhan. Pastikan kita mengenal Dia secara pribadi.
Apa gunanya seluruh dunia di tanganmu kalau jiwamu sendiri binasa? Markus 8 ayat 36. Apakah saya seorang Kores? Hanya alat? Maukah saya menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham? Salam Bapak Ibu, semoga Tuhan berkati.